Ismul awal ya. Ilmul arud. Ta'riful arud. Ya, ini ada lughatan istilahan. Ta'riful arud yang pertama ini secara bahasa atau secara etimologinya itu al-arud bi fathil ain. Ya, bilang bi fathil ain. Al-arud. Kalimah muannasah. Jadi kata arud ini dia muannas ya, bukan muzakkar. Kemudian tujma ala a'arid. Jamaknya a'arid. Arud a'arid. Wa ta'ti fil lughah. Nah, ada beberapa arti dalam pengertian lugawinya. Yang pertama, dia min asma Makkah musyarrafah, dari salah satu tempat yang ada di Makkah. Ya. Fayahtamilu anna al-Khalil sama hadzal ilm bil arud. Maka Khalil bin Ahmad menamai ilmu ini dengan arud. Saman tayamunan bihadhil buqah syarifah. Jadi harapannya dari tempat yang mulai ini badaan alhamahullahu taala hadzal ilm fiha. Jadi waktu itu kan Khalil bin Ahmad, beliau ini wadinya ya, wadi ilmu arud ya. Kenal enggak siapa Al-Khalil bin Ahmad? Nah, sudah Sibawai. Gurunya Sibawai. Jadi beliau waktu itu ketika mendapatkan ilham oleh Allah, mendapatkan ilham, mendapatkan suatu anugerah jadi seorang penemu ilmu arud. Ketika itu keadaannya beliau lagi posisinya di Makkah gitu, lagi berhaji. Nah, ketika ketika berhaji itu Allah menurunkan ilham tatkala ya turunnya adalah menamainya dengan al-arud itu. Ini. Kemudian annaha bima'na an-nahiyah atau at-tariq fi urudil jabal, atau juga diartikan sebagai sisi atau arah ya. Tariq di jalan di sisi gunung. An-nahiyah arud ya, artinya. Fa'utliqa alaihi hadzal ism li'annahu nahiyah min ulumi syi'ri. Nah, untuk mengetahui dalam ilmu syair ya sisinya ya ilmu arud ini kan. Annaha bima'na al-ardu fasummiya bihadza li'anna asyara ma'rudun alaihi. Karena al-arad atau al-waznu ya. Al-arad al-waznu li'anna asyara ma'rudun alaihi ya. Syair ini karena syair ini mauzun, ditimbang gitu. Yuzan. Fama wafaqahu kana sahihan wa ma khalafahu kana fasidan. Jadi kalau wazannya sesuai maka dia sahih. Kalau enggak sesuai dengan wazannya berarti dia sakit. Nah, al-arud istilahan huwa al-ilmu alladhi yadrus mawazin asy-syair. Ilmu yang mempelajari tentang wazan-wazan syair. Wa ma yu'raf wa bihi yu'rafu sahihu min maqsurihi. Nah, dengannya kita dapat mengetahui yang benar gitu kan. Dari yang salah gitu. Wa ma yajuzu dukhuluhu fihi wa ma la yajuz. Kemudian wa tamyiz baina auzanihi al-mukhtalifah wa ma ya'tariha min az-zihaf wal ilal. Ini ma yu'rafu bihi ilmu yang mengetahui tentang benar dan salahnya atau sahih, benar dan cacatnya wazan syair gitu ya. Wa ma ya'tariha min az-zihaf wal ilal, dan yang akan menimpa di dalam tersebut nanti bakal ada namanya zihaf dan ilah. Mengetahui dari wazan syairnya dan nanti di sana ada zihaf dan ilahnya gitu. Terus wadi' al-arud, wadi'ul arud, pencetus. Wa al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi alladzi wulida sanah 100 Hijriah di Oman. Atawafa ala rajih bil Basrah. Tahun 175, berarti umurnya sekitar 75 tahun ya. Dan Khalil bin Ahmad ini salah satu ulama lughah yang masih di masa tahun 100 sebelum 200 Hijriah berarti ya. Kalau yang tahu dulu dari Syekh Fatih itu, jadi dulu masa jayanya bahasa Arab yang benar-benar benar-benar murni gitu ya.
itu sekitar 350 tahunan kalau nggak salah. Kalau nggak salah 150 tahun sebelum hijrah, 200 tahun setelah hijrah. Jadi tatkala 350 tahun ini bahasa Arab itu murni gitu. Setelah 350 tahun lewat, jadi 200 tahun hijriah setelahnya itu bahasa Arab mulai banyak gitu, kayak kata udah mulai ada Amir, Mesir segala macam. Dan katanya dulu itu pas masa-masa masih sekitar tahun 200 sekitar 100, dari 0 Hijriah sampai 200 Hijriah itu pakar-pakar ulama itu kebanyakan bergelutnya di bidang bahasa, dan salah satunya ini Khalil bin Ahmad gitu. Nah, ini Wadi Ongu ya. Langsung faidahnya. Oh, wabuhur, lanjut ini dulu nih. Wabuhur syi'ri allati istakhrajaha al-Khalil khamsa asyara bahran. Jadi Khalil bin Ahmad ini menemukan bahar syair, mengistikhrajkan bahar syair itu ada 15. Kemudian Akhfash menambahkan satu bahar mutadarok atau mutadarik. Satu, jadi ada 16 bahar ya. Faidahnya apa coba? Faidah ilmu arud. Ya di antaranya musa'adah ala qiraati syi'ri qiraatan wasah, qiraatan sahihatan. Memudahkan kita membantu dalam membaca syair dengan membaca yang benar itu. Kemudian ya nggak ada lagi. Ada. Ada. Ma'rifatu syi'ri al-mauzun min ghairihi. Mengetahui syair yang mana yang memiliki wazan yang benar dan yang bukan yang selainnya gitu. Wa tamyiz baina sahih was saqim minhu. Ya, membedakan antara syair yang wazannya sahih dan yang rusak gitu. Al-wuquf ala darurah asy-syi'riyah wa anwa'uha wal maqbul minhu. Intinya terlepas dari uh, darurah syi'riyah ya, nanti ada syair-syair yang cacat gitu kan. Kemudian juga diantaranya kita dapat mengetahui at-tamyiz baina syi'ri wa ghairi syi'ri gitu. Mengetahui mana syair dan mana bukan syair. Sebenarnya seperti itu. Karena dulu itu kan uh, kayak kita udah tahu Quran itu bukan sihir kan, kemudian sajak-sajak itu juga bukan sihir, Nasr juga bukan sihir, tapi kita mengetahui itu bukan sihir dari mana? Dari Bapak Jadi Ma'rud. Karena di dulu di masa Sodul Islam itu ada Munzir bin Nughirah ya, dia kaumnya Bani ini, kaumnya Abu Jahal. Kalau ketika itu kan Quran baru turun kan, baru turun, kemudian orang-orang kaumnya Abu Jahal bertanya-tanya, ini ada yang bilang kata ini sihir, tapi bukan. Ada yang bilang ini apa namanya pamit-pamitan atau dari dukun, mantra-mantra, bukan. Nah, ketika ada yang bilang ini sihir, kemudian bilang ini bukan sihir. Nah, itu mengetahui ini bukan sihir, dari mana? Marut. Karena juga di Quran ada famasya'a falyu'min wa masya'a falyakfur. Itu juga ada wazan baharnya. Faulun wa failun, faulun wa failun. Tapi ya, nanti mengetahui itu dari sisi ada dari marutnya gitu. Ini bukan sihir dan mana bukan sihir. Gitu. Di antara juga manfaatnya ada ketika antum menghafal nazom, sesuatunya itu memudahkan antum menghafal nazom juga bisa. Karena ketika udah tahu apa namanya wazannya, itu juga bisa mempermudahkan. Gitu kan. Al-Kitabah Al-Arudiyah. Pertama ya Al-Kitabah Al-Arudiyah, Al-Kitabah Al-Imlaiyah. Nah, Kitabah Arudiyah ini beda dengan Kitabah Imlaiyah ya. Wa takhtalif anha ikhtilafan kabiran, beda. Pokoknya beda banget ya lah. Fal ibrah fiha anna kulla ma yuntaq yuktab wa ma la yuntaq la yuktab. Nah ini. Ini ibrahnya nih. Lihat tidak tahu. Ini menjadi dua akut yang
setiap apa yang diucapkan tulis, dan setiap apa yang nggak diucapkan jangan ditulis. Nah, seperti contoh di sini ada toha, toha. Tambahin lainnya kan gini kan, toha. Tapi kita mengikuti ibrah tadi, kul mayuntok ter toha. Tapi kita lakukannya gini, toha. Kalau saya misalkan gimana coba? Coba aja. Terus ada lagi. Iya. Terus ini juga coba. Muhammad ada dua belum temannya belum. Yang pertama mati belum. Ya. Terus ini kalau tasdid berarti dia di fakul igom ya. Jadi kita arudiyah itu caranya disebutnya takti gitu. Takti karena al-khot itu kan ada tiga. Khotul ibla, khotul ardi, sama khotul mani. Nah, kalau dia alif lam samsiah misalkan. Gimana? Terus kalau misalkan coba. Nah, ini ya. Tapi kalau ini ya. Ya. Nah, ngerti kan? Sangat. Jadi secara ringkasnya ya kalau kita al-arudiyah kita mengikuti ibroh, apa yang diucapkan ditulis dan yang tidak diucapkan ditulis. Dan kitabah arudiyah itu berbeda dengan kitabah imlaiyah. Sangat berbeda sekali gitu. Karena terfokusnya kita terhadap apa yang kita ucapkan. Dan sebutan dari kitabah apa al-khat al-arud disebutnya at-takti gitu. Maka kalau yang berharokat itu garis miring, kalau yang tidak berharokat sukun. Jadi kayak gini berarti taktinya gimana? Muhammadun. Garis Kalau ini garis nah ini garis sukun garis takti taktir 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 ya apa apa rumusnya itu kalau doma gimana gitu kenapa ada garis oh kalau anak sendiri sih kurang tahu ya karena anak pun dulu baru tahu ilmu arud di Mesir tahunya gitu ya yang harokat kayak gitu yang ini apa namanya yang sukun kayak gitu gitu.
Yang berharokat. Yang berharokat. Kalau sukun udah gitu. Kan ya kalau mungkin baliknya ke apa yang tadi Bro tadi gitu ya. Kullu ma yunṭaq yuktab gitu kan. Apa yang diucapkan itu ditulis. Nah, berarti apa yang diucapkan itu ditulisnya itu adalah disebutnya berarti harokatnya itu. Yang harokat. Tapi yang tidak diucapkan itu jangan ditulisnya. Berarti yang disebutnya itu situ mungkin sukunnya gitu. Nah, yang diucapkan berarti yang ini, yang garis ini, yang garis miring ini mungkin. Yang tidak diucapkan yang bulutnya ini titiknya itu. Dia melihat dari kata awalnya asal atau dari kata saya. Contohnya Muhammadin itu atau kata yang Muhammadin yang menyentuh. Kata Muhammadun yang ini yang garis ini. Oh, ini dari kitabah ini ya. Ya, jangan nih takte ini jangan ikuti dari sini. Dari sini. Ya, karena nanti apa tulisan kan mengikuti apa yang kita ucapkan ya. Nah, apa yang kita ucapkan kita tulis sesuai dengan kita baru dia. Nah, taktiannya ini mengikuti apa yang kita baru dia ini. Ya. Itu ya. Nah, ini kan ada at-tanwin, ada al-harf al-musyaddad. Kan? Ya kan tanwin. Ya kan tanwin dia secara lafaznya nun kan. Tapi secara kitabahnya nggak mungkin pakai nun kan. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kita baru dia, ya ini harus ditulis gitu. Ya. Al-harf al-musyaddad berarti huruf yang tasdid ini difakul idgham ya kan. Terus alif mad. Nah, ini alif mad juga sama kayak tadi toha gitu kan. Haula ya kan. Zalika. Sini banyak ya. Ada wawul mad juga. Terus ada harokah haruf rawi. Terus ada harokah ha utumir. Ada yang belum paham nggak? Kita baru dia. Dari contoh-contoh yang ini di sini. Kalau topiknya udah tiga itu berarti dia yang matang itu di apa ya sukun ini. Tapi kan tapinya mula ikan, ya kan? Kan toha berarti ini ada ii. Ya, kalau misalkan Ar-Rahman ya Ar-Rahman tadi mana Garis sukun kan berarti kan Adam gimana itu? Hamzah alif Hamzah alif alif ya ya tapi harokat sukun harokat harokat. harokat lagi coba kalimat apa lagi
lahu. Sini al asabi'u harakah harf rawi. Nah ini harakah harf rawi. Paham nggak harakah harf rawi? Al fathah atau ad-dhammah al kasrah. Inda isba'iha yansha anha harfu mad. Ini dia harakah di apa huruf rawi ya. Di akhir syair. Ya akhir bait syair. Contoh di sini ada al asabi'u. Nah, harakah harf rawi ya misalkan nih al asabi'u-nya berada di akhir bait syair. Akhir bait syair itu kan nggak boleh hurufnya berharokat pas dulu sukun. Nah, berarti di sini ada harfu isba wow ya. Al asabi'u. Nah, dan nomor 3. Lanjut, nanti kan ganti. Sini ada juga ma yuhdzaf minal huruf fil kitabah al-arabiyah. Berarti yang dihilangkan dalam kitabah al-arabiyah. Ada hamzah wasol yang jatuh di tengah-tengah kalam. Ada alif wasol. Alif wasol ma'a al-qamariyah. Al-waqiyah fi wasatil kalam. Al-Islam qamariyah atau syamsiyah yang jatuh di pertengahan ucapan berarti. Fil masjid. Kan harusnya al-masjid kan. Tapi kita bilangnya fil masjid, nggak ada alif wasolnya, itu nggak ada alif lam wasolnya. Nah itulah. Ada yang belum ngerti kan nih? Lanjut. Hah? Tangkap? Udah? Aman ya? Oke. Lanjut ya, halaman 15. Al-asbab wal autad. Sebenarnya ilmu arut ini kan banyak ini ya. Mungkin kemarin juga pada ngikut. Ini kan daurah arut ada nggak? Nggak ada yang ikut? Iya. Daurah arut. Yang ikut? Nah, ini udah kemarin dapat sertifikat. Al-asbab wal autad wal fawasil. Nah, jadi di sini setelah tadi mempelajari kitabah al-arudiyah, nah di sini kan kita dasarnya tahu dulu kitabah arudiyah itu seperti apa gitu kan. Nah, dari situ kita lanjut ke asbab autad wal fawasil. Nah, pertama ini ada al-asbab. Ma takunu min harfain. Apa yang terbentuk dari dua huruf. Itu ada dua. Yang pertama itu ada sabab khafif, kedua sabab takhir. Sabab khafif apa? Ma ta'allafa min harfa ini awal ma.
Ya. 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 Kopi Bapak. Ta'ala famin. Apa yang terbentuk dari dua huruf? Nah, yang pertama dari kedua huruf tersebut itu huruf yang berharokat. Harokatnya apa coba? Hot. Ya. Lam. Terus min. Terus terus apa? Fi. In. An. Bayangkan. Kalau sama sakit, al-famin apa ini taharif ini. Contohnya apa coba? Aha. Apa? Laka. Wah. Iya. Lagi. Lagi. Ya. Itulah al-asbab itu ada dua sabab khafif. Jadi yang tersusun dari dua huruf pertamanya itu adalah huruf yang berharokat kayak semisal qad, lam, min, man, fi, in, an. Ini adalah sabab sakil itu yang ta'alafa min harfain mutaharrikain, tersusun atau terbentuk dari dua huruf yang berharokat seperti contohnya ma'a, laka, dua, ya, bika, biki. Pembagian secara ini disebutnya itu al-maqati al-audiyah. Al-maqati al-audiyah. Karena di buku yang kalian kan sama seperti tahun lalu ya. Nah, itu lebih ringkas kalau yang tahun lalu. Kalau ini yang punya waktu anak tingkat 1, dia agak lebih sedikit dakik gitu. Bukan. Jadi al-maqati al-aruda itu satuan suara yang terbentuk dari dua huruf, paling sedikit dua huruf. Jadi satuan suara kan nanti kan ini kan mainnya dari sisi suara kan. Nah, dari satuan suara ini terbentuk paling sedikitnya itu dua huruf. Nah, dan yang paling banyaknya itu 5 huruf. Nah, kemudian para pakar ilmu arud itu membagi
ada tafilah ya yang terbentuk dari wazan-wazan syair. Nah, makotinya itu berbeda-beda pada jumlah huruf, kemudian harokatnya dan sukunnya. Nah, Khalil bin Ahmad ini makoti ini yang dibagilah menjadi ada sabab, ada fasilah, ada autad gitu kan. Nah, nanti dari fasilah dari sabab, autad, fasilah inilah yang nanti bakal terbentuklah bakal menjadi bahar arud dari makoti al arudiyah ini masuk menjadi sebuah tafilah. Tafilah terbentuk menjadi suatu wazan bait syair atau bahar al arud gitu. Kalau di ini al-maqati al-arudiyah sebutnya al-maqati al-arudiyah. Cuma kalau ini kan antum di buku antum langsung al-asbab wal autad wal fawasil. Maqati sautiyah. Oh, ada antum? Ada. Oh iya. Tatakawan at-tafilat asyiriyah min maqati as-sautiyah. Nah, maqati al-arud sautiyah atau al-arudi. Al-maqta al-arudi atau al-maqta as-sauti. Ini ada yang paham belum? Salah. Atau ada yang mau nulis? Mau tulis dulu. Aman. Aman menghapus. Ini semua ini harus berapa Ustaz? Pengertian apa ini nanti? Apa? Apa ini? Pengertiannya? Iya. Asbab dua, sabab khafif, sabab thaqil. Sabab khafif itu apa? Ya pokoknya asbab itu yang tersusun dari dua huruf kan. Nanti kebagiannya ada sabab khafif, ada thaqil. Khafif itu yang setelahnya dua huruf yang satu berharokat. Kemudian kalau yang thaqil dua huruf yang dua-duanya berharokat. Jadi pengertian al-maqati al-arud itu mana? Al-maqati pengertiannya. Yang tadi itu. Yang tadi itu al-maqati al-arudiyah. Nah, itu al-maqati al-arudiyah itu wahdah sautiyah tata'alaf min harfain 'alal aqal. Satuan suara yang terbentuk dari dua huruf, itu paling sedikitnya dua huruf. Faqad tazid ila khamsa ahruf. Kadang hingga lebih dari 5 huruf. Wal arudiyun yuqassimun at-tafa'il allati tatakawwan minha auzan asy-syi'ri. Para pakar-pakar ilmu arud itu membagi tafilah-tafilah yang mana terbentuk dari tafilah tersebut itu ada wazan-wazan syair kan ila maqati' takhtalif fi adad hurufiha wa harakatiha wa sakanatiha, berbeda dari jumlah hurufnya, harokat dan sukunnya. Ini kan beda-beda. Nanti ini kan yang dua huruf ini sabab. Nah, sekarang nih ada al-autad. Al-autad itu ada dua, ada al-watad al-majmu', ada al-watad al-mafruq. Watad majmu' apa? Al-watad itu matakawana, al-autad matakawana min salasah ahruf. Watad itu yang tersusun dari 3 huruf. Nah, yang pertama ini ada
tad al-majmu' ma ta'allafa min harfain mutaharrikain ba'dahuma harfun sakin. Sama ma ta'allafa min harfain mutaharrikain ba'dahuma. Contohnya apa? Coba. Ala. Ada apa? Nah, apa? Dikum. Apa? Baka. Apa? Ini juga. Kuda-kuda ya. Asa. Kemudian al-watad al-mafruq. Apa itu al-watad al-mafruq? Mata. Min bainahuma harfun sakin. Contohnya apa coba? Saufa, koma, baina, oke, laisa, laisa, ana, dan seterusnya. Nah ini yang kedua ini al-watad. Ada al-watdu al-majmu' yang mana tersusun dari dua huruf yang berharokat, kemudian setelah dua huruf tersebut itu huruf yang sukun. Contohnya seperti ala, ila, sa'a, bikum, baka. Terus ada al-watad al-mafruq, itu yang tersusun dari dua huruf yang berharokat. Nah, di antara dua huruf yang berharokat itu ada huruf yang sukun, seperti saufa, koma, baina, laisa, laita, kana, dan banyak lagi contoh yang lain. Ada yang paham nggak? Paham nggak? Ini rumus nih, tinggal untuk catat paling ya kan. Jadi ada yang catat, teman? Sudah. Ya. Itu ada al-fawasil. Al-fawasil itu mata takawal min arba al-khamsa ahruf. Apa yang tersusun dari 4 atau 5 huruf. Wahia nau'an. Ada dua. Pertama itu ada al-fasilah, 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 as-sughra. Mata al-mafamin
ba'dahu mutaharrik. Harikatin atau mutaharikatin? Harikatin. Harikatin. Ba'daha harfun sakin. Contohnya apa coba? Ada Jabalun, Qamarun. Terus apa? Jidar itu panjang enggak? Walamun. Kutubun. Ini yang di kitab kok ada Alimah Syaribah ini kok ada alifnya di Indonesia? Kan dia buat huma kan? Oh gitu. Maaf. Alima buat huma. Syaribah bisa masuk. Dari fi'il. Ini kan semua dari isim. Ini alima, syaribah juga bisa masuk dari fi'il. Terus kalau al-fasilah al-kubra itu al-lafaz min arba'at harikatin ba'daha harfun sakin. Contohnya apa coba? Sama tun barokatun. Hah? Mufradun gagal. Ini hah? Ya. Dia maksudnya aja sila sudro. Dorobakum. Dorobahu bisa. Kalau di sini ada. Ini dari isim dari fiil ya. Sama katun, barokatun dari isim. Ini yang ketiga terakhir al-fawasil ini ya. Al-fasilah sukro ada al-fasilah kubro. Al-fasilah sukro yang tersusun dari 3 huruf yang berharokat, kemudian setelahnya itu huruf sukun. Seperti contohnya ada jabalun, komarun, kolamun, kutubun. Di sini ya aslinya kan ada nun ya. Kemudian ada alima, syariba bisa karena dia untuk huma. Contoh dari fiilnya. Yang jabalun, komarun, kolamun ini kan dari isim. Kan ada al-fasilah kubro itu ada masalah min arba'atin mutaharikah ba'daha harfun sakin. Yang tersusun dari 4 huruf yang berharokat, kemudian setelahnya itu huruf yang sukun. Seperti contoh samakatun, barokatun, dorobakum, dorobahu. Ini contoh-contohnya. Samakatun, barokatun dari contoh isim, dorobakum, dorobahu itu dari contoh fi'il. Kemudian, nah dari apa yang tadi sudah ini pelajari dan sudah tulis, ada asbab apa?
kan kalau dilihat dari watak najmi itu kan ada contoh bikum. Jangan kalau di pembahasan yang sebelumnya itu kita baru dia bikum itu ditulisnya bikum. Kan isbah doang, tapi kalau lihat dari contohnya di sini itu antumu itu gimana itu? Selanjutnya jamaah. Berarti kalau bikum berarti dibaca juga bikum. Oh, karena di sini karena memang contohnya lahumu, fikumu, kan? Berarti kalau bikum nggak jadi watak najwa. Tetap aja. Bikum. Kalau ditulis di alur, enggak, kalau ditulis alurnya enggak, tetap bikum. Ini karena sesuai dengan ini aja, mengikuti di sini ya. Kalau memang ini kan mimul jamaah inda isbahi harakati ahyanan, terkadang doang kan. Terkadang seperti contoh ada lahumu, fikumu. Ini kadang terjadi jatuh ada kata lahumu, lahum jadi lahumu kan. Nah, karena fatuk lahumu fikumu mendzalika qaulu al-qadhi Abdul Wahhab al-Maliki. Nah, ini syahid apa yang menjadikan bahwa terkadang terjadi ada isbah harokah pada mim jamaah. Contohnya rahaltu wa khallaitu alfuada ladaikumu. Nah, terjadi contoh seperti ini. Fanulahil anna syair asba'a mim al jama' fi ladaikumu antumuna. Nah, di sini syair isbahkan ada mim jama' diisbahkan gitu kan. Yastaqim lahu al-wazan asyiri fi ala bahri at-tawil. Kenapa tujuannya? Untuk menyesuaikan mengikuti sebagai keselarasan pada wazan syair pada bahar tawilnya. Berarti emang syairnya itu antum bukan antum itu. Bukan. Berarti emang dari syairnya itu antum. Karena tujuannya liyastaqim lahu al-wazan asyiri. Di sini mungkin karena nanti ada di mustalahat al-arudi. Sebutnya mustalahat al-arudi itu nanti ada pengertian tentang bait-bait. Ada bait ini ya. Ada bait muqaffa, ada bait apa namanya? Lagi itu. Ada pengertiannya. Nah, ini dari yang tadi ada al-asbab, al-autad, ada al-fasilah. Nah, dari contoh-contoh 6 tadi pembagian kan ada 6 kan tadi kan. Sabab itu ada dua ya. Autad ada 2, ada fasilah ada 2. Bukanlah dengan satu kalimat lam taro ala sofri jabari lam taro ala sofri jabari. Ini dari contoh semua contoh tadi diberikan oleh para al-arabiyun. Jadi satu kalimat lam ara ala dhuhri jabalin sama kata yang mana masuk dalam semuanya. Lam itu apa? Aro sakil ala najmu dhuhri jabalin hasilah kubro sama katan hasilah kubro. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Tapi, mohon kan? Ini gini-gini terus udah ngerti ya? Apa? Kitab, maksudnya kitab pendukung kan agak saya belum baca terus selain kita dari orang apa ada hal dengan
Jangan. Kalau yang anak tahu sih ya, ini guys sebenarnya kan taunya dari kuliah, tapi setelah nanya anak kan ke teman juga kan dia suka, ini baru tahu dari teman gitu mas ya, kalau dari teman ada nih, bisa nyari Mizanuz Zahab Sinah Bisiti Sinati Syi'ri Al-Arabi, ini buat belajar Arab juga bisa. Hah? Untuk mempelajari juga bisa. Jadi anak beli di ini di Maktabah Jalan Arabi, samping depan kuliah, seberang kuliah. Oh, dari kuliah nyebrang keluar ke kiri. Enggak, bukan, keluar gerbang depan. Gerbang depan nyebrang. Kalau Maktabah Usuluddin kan Maktabah Usuluddin yang di luar kuliah, pinggir jalan raya itu kan ke kanan kalau habis nyebrang kuliah. Nanti ke kiri yang mau ke arah apa Bang Faisal. Ya, itu tulisannya ada Maktabah Jalan Arabi. Berapa nih? 25 enggak? Itu belinya di Jalan Arab, tapi ya ada juga tahu dari teman juga situ. Sebenarnya tahu dari teman 3 di Maktabah Darussalam juga ada. Maktabah Darussalam juga ada cara ceknya. Itu namanya Mizan Zahab. Ada juga nih kitab Al-Arud li Ibni Jinni. Ada Al-Mursyid Al-Wafi lil Arud wal Qawafi di Dr. Hasan Utsman. Ini 2 buku ini di Maktabah Darussalam ada. Terus juga Ayanat tahu dulu ada juga dari Ustadz Ahmad itu Qissatul Arud juga ada di Maktabah Darussalam. Ini juga bisa juga. Karena sama juga dari awalnya. Itu dari pemahaman ilmu Arud sama kayak di buku Muqarrar, terus rukun-rukun ilmu Arud. Bagian ada sababnya, ada akadnya, ada fasilahnya sama. Terus ini ada tafilah. Sebenarnya sama aja sih untuk seperti kayak di Muqarrar. Sebagai penunjang juga antum bisa. Banyak sih. Cuman yang anak tahu ya ini, yang anak temu dan anak tanya dari teman ini. Mungkin ada juga sih kemarin yang di Separuh Adab tuh, itu juga kan dia belajar Arut kan punyanya Syekh kalau salah. Itu lebih simpel lagi, lebih ringkas lagi. Kalau mau mana memang lu nggak tahu namanya apa punya. Di sini ada yang belum paham nggak? Lanjut. Allah. Kelas ya. Apa? Komen. Dari apa yang pertama dibahas di waktu sampai yang ke intinya gitu. Oh, ini di sini kalau kayak maksudnya tahapan-tahapan pelajaran ilmu Arudnya. Apa yang pertama gitu, tanggapannya pintu masuknya gitu. Oke. Pertama ya ini dulu kan otomatis mukadimah ya. Mukadimah yang tadi itu. Kemudian setelah mengetahui mukadimah, otomatis kita harus tahu dari sisi maqati al-arudiyahnya, kitabah arudiyahnya yang tadi. Terus sebenarnya ini sih tahap-tahapannya dari mukadimah, kemudian kita masuk ke kitabah arudiyahnya, pemahaman dari kitabah arudiyah. Karena makanya tadi anak langsung kasih praktekkan, anak tuliskan kan tata penulisan arudnya. Kemudian setelah penulisan arud, kita memahami dari sisi di arud itu ada sabab, ada watan, ada fasilah. Nah, di situ harus kita pahamin. Karena kalau misalkan nggak paham, kita nggak bakal ngerti nanti di sananya selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui tiga rangkaian ini, ada yang namanya kalau di
buku antum kan ini ya, ada Ajza al-Buhur Asy-Syi'riyah ya kan. Sama di sana ajza pembagian-pembagian bahar syair. Nah, ini apa? Taf'ilah al-arudiyah ya. Setelah mengetahui nanti setelah selesai sabab, watad dan fasilah itu mempelajari taf'ilah arudiyahnya. Taf'ilah arudiyah itu ada 10 kan. Ada 10. Nah, kok bisa nyambung sih dari sabab yang tadi di 3 rangkaian tadi nyambung ke taf'ilah? Karena nanti di taf'ilah itu kan ada 10 taf'ilah. Satu taf'ilah itu rangkaian dari 3 ini. Rangkaian dari 3 ini. Nah, gimana nanti di buku yang tadi? Ya, Tatakawan al-taf'ilah Ajza al-Buhur Asy-Syi'riyah yang halaman 16, tatakawan at-taf'ilat al-arudiyah min asyra ahruf majmu'ah fi qaulina la ma'at suyufuna. Wa hadhihi tafa'il ashrun wa tusamma bil auzan wa biha yu'raf nau'ul bahr wa hiya min haitsu adad hurufiyat ismani. Oke. Jadi ini taf'ilah ini taf'ilah arud tersusun dari 10 huruf majmu'ah yang dikumpulkan la ma'at suyufuna. Maksudnya kalimat la ma'at suyufuna ini kan dari huruf lam, mim, ain, ta, sin, ya, waw, fa, nun, alif. Nah, semua huruf-huruf ini itu masuk di dalam taf'ilah arudiyah. Seperti ambil contoh satu nih. Saya ambil contoh dulu. Kayak ada kata fa'ulun, ya kan? Fa'ulun itu kan hurufnya fa, ain, waw, lam, nun, ya kan? Nah, itu la ma'at suyufna itu kumpulan huruf-huruf yang ada di dalam taf'ilah gitu. Nah, Jadi bahar ini dari bahar. Nah, bahar itu ya nanti setelah dari sabab, dari watad, dari fasilah terbentuklah menjadi satu taf'ilah. Dari taf'ilah tersebut nanti terbentuklah menjadi bait syair. Nah, bait syair nanti ada mustalahnya, ada bait tam, bait majzu, ada bait manhuk, ya kan? Nah, tapi setelah itu baru masuk bab bahar. Lanjut dulu deh. Lanjut bab yang Ajza al-Buhur Asy-Syi'riyah. Tatakawan taf'ilah al-arudiyah min asyrah ahruf majmu'ah fi qaulina la ma'at suyufuna wa hadhihi at-tafa'il asyrun wa tusamma bil auzan. Oke. Nah, sama bil auzan. Yang disebutnya dengan wazan-wazan ya. Wazannya. Jadi taf'ilahnya ini disebutlah wazan ya. Nah, yang pertama, ini dibagi ada pembagiannya, dibagi menjadi 2. Ada taf'ilat al-khumasiyah. Nah, itu ada isnani, 2. Ada fa'ulun. Nah, sini kan karena ringkas nih. Kita ambil dari buku yang ana ya. Kalau di buku ana disebutnya yang ana tahun lalu ketika ana masih tingkat 1 itu ada disebutnya takwinut taf'ilah al-arudiyah. Wa ada 2 pembentukan taf'ilah arud dan jumlahnya. Nih. Arafna mukawanat taf'ilah hurufan fi qaulihim la ma'at suyufuna, sama aja ya kan. Tersusun taf'ilah tersebut dari la ma'at suyufuna, harokatin wa sukunan fil asbab wal autad wal fawasil. Terbentuk dari sabab, watad dan fasilah. Kama surah al-wazan, apa gambar bentukan wazan untuk dari setiap wahdah binaiyah, dari satuan bentuk bait-bait syair ini apa gambaran wazannya gitu kan. Wa qabla an nadkhul fi tafsil tafa'il wa suwariha yang bagi mulahazah mayali. Nah, ini untuk mengetahui wahdah binaiyahnya, satuan bentuknya dari bait syair. Nah, ini adalah taf'ilah ini. Annahu la budda fi kulli taf'ilah min jinsi sabab wal watad mujtama'ain. Yang perlu diperhatikan, jadi dalam satu taf'ilah itu, setiap satu taf'ilah itu tersusun dari sabab dan watad yang berkumpul satu, ya kan? Mujtama'ain. Anna aktsar ma yantahi ilahi bina ul kalimah al-arabiyyah
biziyadah sab'ah ahruf. Oke. Paling banyak itu dalam satu tafilah itu 7 huruf. Yalzam mimma sabaq annal watad la yatakarrar fi kalimah. Tadi kan syaratnya dari satu tafilah itu berkumpulnya watad dan sabab. Kemudian paling banyak 7. Dan sabab itu nggak boleh berulang. Kenapa? Idlau takarrara wa huwa min salasah ahruf wala budda ma'ahu minas sabab la tarakkabat al kalimah min samaniyah ahruf wala nazir lahu fi kalamil arab. Kalau misalkan dua watan, berarti kan watan itu kan 3 huruf kan. Kalau misalkan satu tafilah 2 watan, berarti kan ada 6. Nah, kemudian kan harus berkumpulnya sabab dan watan. Ketika udah ada 2 watan, jadi 6 huruf tambah sabab, jadi 8. Itu udah nggak bisa. Paling banyak 7, nggak boleh. Nah, wa min huna in hasarat at-taf'ila al-arudiyah fi naw'ain, diringkas ada 2. Khumasi itu berarti yang memiliki 5 huruf. Wasubaiyah ai zatat sab'ah ahruf, yang memiliki 7 huruf. Wa bistiqra'i bukhur asy-syi'ri wa taf'ilatiha allati waradat 'alaiha anil arab wajada anna majmu'at taf'ilat 'asyrah. Nah, ada 10 tafilat sama di sini. Samaniyah minha subaiyah al-huruf, 8 itu subaiyah huruf, yang 7 huruf, dan yang 2 tafilah itu yang 5 huruf. Oke. Nah, tulis sambil tulis. Yang pertama itu ada faulun. Faul itu tersusun dari apa aja? Sama Contohnya apa coba? Contohnya yang contohnya apa? Besar. Faulun kata benar. Faulun kata benar. Jangan. Oke. Hah? Kata besar. Oke. Faulun kitabun. Nah. Ini coba ya. Kan? Kitabun. Kitabun. Dua. Ikut. Dari apa? Fa'ilun.
Contohnya apa? Fasilun. Hah? Nasirun. Alimun. Biar atur ya. Lagi. Enggak. Oh, ini juga. Tulis dulu kan? Hapus. Ya, gitu ya. Sini nggak ada contohnya ya? Nggak ada. Hapus ya. Yang ketiga Pak. Ini dari apa ya? Ini dari apa ya? Apa? Berarti ini enggak lagi. Artinya ya. Artinya apa? Hah? Asal asal ya, ya. Kayak gitu. Kan ada isim. Asal kata aku. Hah? Oke, enggak. Minat da'i mafa'ilun minat da'i apa artinya
Mustafilun apa? Mustafilun ya. Mana kita dapat? Apa yang benar? Mustafilun. Apa ya? Hah? Akramkum. Lagi ya? Mustaqilun. Hah? Mustaqilun. Mustaqilun. Terus ada lagi. Contoh fiha mustaqilun fiha kayak amma yali saya perlu tidak hapus saya tulis ini ya berempat nih kalau di kuliah nyampe berapa nih? Hah? Jauh ya? Ini jangan jadi. Tahu ya? Apa? Mutafailun apa? Mutafailun. Apa? Oh. Mufailatun. Mufa'alatun. Mufa'alatun. Nah, wazan yang kelima mufa'alatun. Nah, ini mufa'alatun ini bentuk apa?
Oke. Tapi bisa juga ya. Misalkan ini kan langsung alatun, jadi langsung sukro. Kalau ditakting ada pakai satu. Hah? Kalau ditakting, Tapi ya. kalau pas ditakting itu hasilnya tuh nggak dipakai. Oke. Nah, maksudnya ini kan alatun juga kan ya bisa kita pisahkan dan menjadi sabab fakil dan sabab fakil, tapi bisa juga kita ambilnya fasil sukro. Ini bisa. Nah, jadi kan taknya. Contohnya apa juga? Alatun. Sa'adatun. Sa'adatun. Jadi bisa ada. Tadi yang lain juga. Apa? Ya. Aku udah Mukhatabatun. Ini semua bahasa-bahasa mesti ada di Quran. Di Quran mesti ada. Mesti ada di Quran. Enggak semua. Tetapi ada enggak bukan apa ya? Jadi di Quran pun ada yang ketika misalkan kita cek ataupun kita taktik ada kalimat di Quran yang ternyata itu masuk takfian atau masuk ke dalam wazan arud. Tapi kan kita tahu bahwa walaupun dia masuk ter apa namanya kita taktik dia masuk bahar apa ke wazan arud, tapi itu bukan syair gitu. Arud apa Quran gitu. Tapi yang mana dari situ membedakan tahu mana yang syair dan bukan syair di situ. Karena kan kalau syair itu kan kalamun mauzunun muqaffa qasdan. Karena ucapan yang ada wazannya, ada wazan arudnya, ada takdir akhirnya. Kemudian dia muqaffa, memiliki kopiah, ada kopiahnya. Tapi membedakannya apa? Syair itu ada qasdan. Nah, tujuannya apa? Mungkin nggak apakah untuk tujuan kan di syair ini kan ditarik ada penyair kan ada ini kan ada risa ada goza. Jadi apa gimana azan Istilah nama garis-garis itu dari taktik tak takokti
Terus bisa ya, karena ujian pasti ada kayak gini, taktik. Misalkan banyak gampang belajar itu jadi iya, bukan susah sih ya. Ya mungkin karena ini aja, soalnya banyak, ya kan. Terus mainnya rumus, atau harus hafal rumus, dan di soal terakhir itu harus mentaktik. Enggak, bukan soal terakhir sih. Biasanya soal sebelum terakhir itu suruh mentaktik. Karena soal terakhir biasanya tentang kopiah. Dari kopiah kan juga harus diapa juga. kalau taktis itu pakai objeknya nggak? Hmm? Atau beda lagi? Biasanya dia cuma suruh menentukan, biasanya qati' ada ada share wansub, eh, apa namanya, arud wa darbahu wa ma bait, misalkan mungkin suruh tinggal ditaktik, kemudian tentukan ini dia baitnya bait apa, bait tam atau bait majzum atau bait apa, kemudian eh, keadaan arudnya gimana, darabnya gimana. Kalau objek bisa lagi. Kalau kopiah beda lagi, dia soalnya beda lagi. Hah? Nah nanti coba. Ada nanti Yang nggak tahu juga. Kopian. Kita beresin dulu apa, sampai 10 tapi lah ya. Kayaknya enggak, kita sampai sini aja, sampai ajza buhur dulu. Sekarang. Apa nih yang apa nih sebenarnya? Contohnya Pak. Contoh jadi tasyabihun. Lagi oh ini dan muda. Jauh. Oh ini dan muda. Tilkana dia itu wazannya mutafailun. Ada bahar, ada bahar kafir, bahar kamil, mutafailun. Ini hapus ya. Yang ketiga apa? Fa'ilah itu ya. Iya. Ini sebenarnya apa?
Contohnya Pak. Ya sodiyati fa'ilatu wadiyah. Ya habibi. Ya habibi masuk juga. Ya habibi ya Pak. Jamil. Yang ke-8 ya Pak? Latu. Dia terus tadi kata-katanya bukan ya. Contohnya Pak. Ma'rufat. Oke. Tadi. Udah tulis ya? Enggak apa-apa. Tapi dua yang terakhir itu ada fa'ilatun sama mustaf'ilun. Itu kan fa'ilatun. Ada fa'ilatun. Apa bedanya coba? Bedanya yang fa'il itu kata masuk. Dari waktu yang tadi dari sabab ya, yang awalnya dari sabab. Contohnya Pak, yang tahu lebih
terakhir ada mus ini dari sabab motif mana enggak apa namanya untuk perbedaan antara fa'ilatun sama fa'ilatun ini sedikit ada dulu pas lagi di kelas sedikit agak nyimak dikit ya. Jadi perbedaannya al-farqu baina fa'ilatun wa fa'ilatun. Kata Duktur anna Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi ja'alat fi taf'ilat fa'ilatun itu watad majmu' kan fa'ilatun ilanya watad majmu'. Wa amma fi fa'ilatun nah itu watad mafruq. Nah ini disebut namanya yusamma bidawair syi'riyah. Dawair syi'riyah. Dawair syi'riyah itu kayak apa? Kalau nggak salah, pernah tahu nggak? Misalkan kan kalau di nazam atau di apa, kan di kan bait truk. Nah, misalkan terputus, misalkan asyir, kan misalkan kata asyiru. Nah di akhir bait yang pertama asyir, kemudian ru-nya lanjut di bait kedua. Itu dawair syi'riyah. Dawair syi'riyah. Gimana? Iya. Ini 10 tapilah ya. Dari sini pun kalau dari yang kemarin daurah ngambil dari kitabnya Ustadz Zainuddin ya. Beliau penyusunan pembagian buhur syi'riyahnya ada yang dari bahar yang asli, ada bahar yang far'i. Bahar yang far'i asli itu yang diawali dari watad. Ya. Kemudian yang far'inya yang diawali dari sabab. Makanya kan fa'ulun itu ini ya, apa namanya? Tafilah asliyahnya. Tafilah far'iyahnya fa'ilun. Balikannya kan. Ada 4 ya maksudnya. Ini kita dulu kali ya. Sampai ajza al-buhur asy-syariyah. Ajza al-buhur asy-syariyah. Dulu. Nanti setelah al-ajza al-buhur asy-syariyah kalau di buku antum setelahnya itu ajzaul bait asy-syariyah. Ajzaul bait asy-syariyah. Ini salat